Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Anita Cahyati dari kelas 11 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi-materi dari konflik sosial. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian dari konflik sosial. Secara sosiologis, konflik dilihat sebagai suatu proses sosial di dua orang atau lebih yang berusaha untuk memikirkan lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama ada perbedaan antar individu, perbedaan antar kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan sosial. Selanjutnya itu adalah pengertian konflik sosial menurut Louis Alfred Kosser, yang artinya itu adalah sebuah perjuangan atas nilai-nilai dan kualitas yang lakat. Selanjutnya bentuk-bentuk konflik sosial menurut beberapa ahli seperti dari Louis Althusser. Yang pertama itu ada bentuk-bentuknya itu ada konflik realistis. Konflik realistis adalah konflik yang disebabkan oleh tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan bersumber pada kepentingan material, sumber daya yang tak terbatas. Selanjutnya yaitu ada konflik non realistis, adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistis atau berlawanan, melainkan dari kebutuhan-kebutuhan pihak tertentu untuk merendahkan ketegangan. Selanjutnya itu ada beban sosial menurut Ralph Dahrendorf, yaitu ada pertama ada konflik peran, konflik yang terjadi ketika individu menghadapi harapan atau tuntutan yang bertentangan dari berbagai peran sosial yang dimilikinya. Yang kedua ada konflik antar kelompok sosial, ini terjadi antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda seperti sekolah, kontras, atau konflik agama. Selanjutnya ada konflik antar kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Itu konflik ini jadi antara kelompok yang memiliki struktur organisasi yang jelas dengan kelompok yang tidak terorganisir secara formal. Selanjutnya itu ada konflik antar satuan nasional. Konflik ini jadi antara kelompok-kelompok yang memiliki identitas nasional yang berbeda seperti konflik antar negara, konflik antar wilayah dengan identitas nasional yang berbeda. Selanjutnya ada bentuk-bentuk konflik Surno-Sukanto. Pertama ada konflik pribadi, konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan atau kepentingan atau masalah pribadi. Selanjutnya ada konflik rasial yang muncul akibat perbedaan ras dan sering kali melibatkan diskriminatif atau tindakan kekerasan terhadap kelompok ras tertentu. Selanjutnya ada konflik antar kelas sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan atau status sosial antar kelas dalam masyarakat. Selanjutnya ada konflik politik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan politik atau tujuan politik antara individu, kelompok, atau partai politik. Selanjutnya yang terakhir itu ada konflik internasional yang terjadi antara negara-negara karena perbedaan kepentingan yang berpotensi menanggung kedaulatan atau stabilitas negara lain. Selanjutnya ada bentuk konflik sosial menurut Ursula Le Guin. Yang pertama itu ada konflik dengan orang tua yang terjadi antara individu dengan orang tuanya, misalnya terkait aturan, nilai, dan ekspektasi. Yang kedua ada konflik dengan anak-anak, yang ketiga ada konflik dengan sanak keluarga, yang keempat ada konflik dengan suami dan istri, yang kelima ada konflik dengan orang lain, yang keenam itu ada konflik dengan sekolah, yang ketujuh ada konflik dengan kerjaan, yang ketujuh ada konflik dengan pekerjaan, yang kedelapan ada konflik dengan agama, yang sembilan ada konflik pribadi. Selanjutnya itu ada dampak positif dan negatif terjadinya konflik sosial. Untuk dampak positifnya itu yang pertama ada memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas, yang kedua meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, yang ketiga memungkinkan adanya menyesuaikan kembali norma-norma atau nilai-nilai serta hubungan-hubungan sosial, yang terakhir itu ada merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan juga kelompok. Selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan mengenai dampak negatif terjadinya konflik sosial. Yang pertama ada keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok, yang kedua ada kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia, dan yang ketiga adanya berubahnya sikap kepribadian para individu baik yang mengarah pada hal-hal positif atau negatif, dan yang terakhir adalah munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Selanjutnya itu ada cara pengendalian konflik dan kekerasan. Yang pertama ada arbitrasi, yang kedua ada mediasi, yang ketiga ada konsiliasi, yang keempat ada adjudikasi, dan yang kelima ada stalemate, dan yang keenam ada eliminasi. Untuk mediasi sendiri adalah suatu cara pengendalian yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penasihat. Keputusannya itu tidak mengikat dan tidak memaksa. Selanjutnya ada arbitrasi, adalah cara pengendalian konflik sosial dengan melibatkan pihak ketiga, tapi pihak ketiga ini bersifat memaksa atau mengikat. Selanjutnya ada konsiliasi, adalah cara pengendalian konflik dengan cara penyelesaian atau melalui jalur hukum
ataupun lembaga. Serta judikasi adalah cara pengendalian konflik sosial dengan cara orang tersebut melalui meja hijau atau pengadilan. Mungkin itu saja penyampaian materi atau presentasi saya mengenai materi-materi konflik sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.